Sekarang ini kita ada di Monumen Nasional dan yang akan berpartisipasi langsung dalam acara bla 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 bla. Ini suara kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba membahas kupas tuntas pembuatan sinopsis dari disertasi dengan hanya menggunakan kurang lebih 5 menit. Jadi ini merupakan fakta nyata yang saya saksikan buktikan langsung. Pada saat disertasi saya sudah selesai, promotor memberikan informasi untuk membuat sinopsis. Alhamdulillah kurang dari setengah jam lengkap semuanya. Ini 5 menit dalam artian proses pengerjaannya. Jika proses kompilasinya ya kurang lebih 5 menit. Jadi untuk melakukan hal tersebut ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Langkah-langkahnya itu seperti ini. Siapkan disertasi full yang Bapak Ibu miliki, kemudian pastikan telah memiliki account Mendeley yang terintegrasi dengan disertasi tersebut. Itu kata kunci. Siapkan akun Mendeley yang sudah terintegrasi dengan disertasi tersebut. Dalam artian disertasi yang Bapak Ibu buat itu sudah dibuat menggunakan referensi Mendeley, agar sebentar pas proses pekerjaannya itu tidak kerja 2 kali. Yang ketiga, siapkan struktur sinopsisnya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan mulai. Sip. Tanpa berlama-lama, baiklah sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat sinopsis dalam waktu kurang lebih 5 menit proses pekerjaannya selesai ya. Jadi tadi sebagaimana yang kita sepakati, siapkan seluruh disertasi full Bapak Ibu yang sudah dibuat dengan Mendeley. Jadi di sini yang gunakanlah file Microsoft Word-nya, ya, file Microsoft Word yang kita gunakan. File Microsoft Word tersebut nantinya yang sudah kita buat disertasi yang referensinya pakai Mendeley. Itu kata kunci. Jadi tidak akan mungkin bisa kita buat otomatis tanpa adanya referensi tersebut. Baiklah, kita siapkan filenya, kita buka file Microsoft Word-nya, ya. Seperti ini contohnya. Ini adanya di saya buka Microsoft Word-nya itu ini ya, lihat contohnya ini disertasi saya, file Word-nya Microsoft Word-nya. Kemudian kita siapkan akun Mendeley-nya. Ini akun Mendeley saya tadi sudah saya buka. Saya keluar dulu untuk membuktikannya. Saya keluar dulu. Jadi sekarang kita masuk ke Mendeley-nya, sulfikar.salu@gmail.com. Passwordnya oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi ini merupakan referensi Mendeley yang saya gunakan untuk menulis disertasi saya. Jadi semua referensi yang saya gunakan itu di disertasi saya kurang lebih ada 80 apa 100 itu saya kurang tahu. Itu semua ada di sini ya. Setelah kita buka, langkah berikutnya adalah ini langkah ketiga. Langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga itu sekarang kita buat struktur sinopsisnya. Contohnya sinopsis itu sebenarnya contohnya kita ambil contohnya. Ini strukturnya. Ini struktur sinopsis biasanya itu diambil dari rangkuman daftar isi ya. Saya biasa ambil itu dari daftar isi dari disertasi, saya ambil ya induknya. Kita ambil di sini kata kuncinya
ini sinopsis itu harus mengandung minimal unsurnya pada pengantarnya. Kita copy pindah ke Microsoft Word tadi di sini ya. Tulisan kita paste. Kemudian ini pemilihan kita hapus halamannya. Di sini misalnya di pendahuluan itu kita akan bikin sinopsis ya dari disertasinya itu, maksudnya ke bab 1. Tesis saja ini, disertasi saya ini saya bagi 2 file. Ini file keduanya. Nah, setelah itu di sini kita melihat ini contohnya. Jadi ini contoh disertasi saya yang sambil di pengantar itu pendahuluannya. Ini contohnya. Saya fokus sampai di sini. Contohnya sampai di ini aja gambar ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada ini tanda ya. Ini tanda hitam itu menandakan bahwa referensinya ini menggunakan tools. Contohnya kan saya gunakan Mendeley. Jadi ada 3 sekarang referensi yang nantinya masuk di sinopsis tersebut. Nah, karena kita gunakan teknologi, kita tinggal edit copy, pindahkan ke sinopsis. Kemudian di sinopsis ini di latar belakang kita paste di sini. Paste ya. Paste otomatis ya. Karena itu kita supaya bagus, kita paste yang spesial agak rapi. Ya, ini ya. Di sini sudah jadi, nanti kita tinggal rapikan. Ya. Rapikan kanan. Nah, contoh ya gambarnya tadi. Contohnya ini contoh gambarnya ada 3. 1 2, 3 ya contohnya. Kemudian kita tadi di sini di pelindungnya ini gambarnya juga masuk, kita gambar ya, contoh gambar yang kita ambil. Jadi ini kan simulasi doang kan, paste. Setelah itu nanti tampil di sini ini ya contohnya. Itu anggaplah sudah selesai ya. Kemudian fokus penelitian kita ambil di sini lagi contohnya, pindah ke sini, atau kita akan tambahkan lagi beberapa argumentasi yang kita perlukan. Contohnya ini ya. Ini seperti ini sekarang ada satu lagi referensi yang nantinya masuk. Kita klik kanan copy. Pindahkan ke file kita yang ada di sini. Ini masukkan ke sini. Klik kanan paste spesial. Ya. Formatted agar sama juga kan. Nah gitu. Sorry. Ya. Kemudian di fokusnya ini kita tambahkan lagi, misalnya kita akan ini kan banyak ini ya, sampai di sini salah. Ini kita ambil dari sini contohnya, kita klik kanan copy, pindahkan ke file induknya tadi sini ya Bapak Ibu, di sini enter. Nah, untuk menyamakan itu klik kanan paste spesial, pilih formatted supaya muncul tanda yang menyatakan bahwa file tersebut menggunakan referensi. Ini contohnya, ini kan sudah banyak ya. Sudah banyak. Setelah itu di fokus penelitian. Di fokus penelitian ini kita pindah lagi ke disertasi kita.
disertasinya di sini kita ambil ya. Fokus penelitian itu contohnya ini contoh ruangan. Fokus penelitian itu supaya lama-lama sih ini supaya ini kan fokus penelitian itu di sini kita ambil yang ini ya, fokusnya itu ini kita ambil sampai kita blok semuanya. Jadi darah di fokus ini kan tidak menggunakan referensi ya, jadi murni kata-kata dari penulis. Kita ini kan penulis. Kemudian paste di sini. Nah, di sini kita klik kanan paste spesial, pilih jangan kurangkan, tidak ada yang. Kemudian pindah ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya juga murni tidak menggunakan sitasi karena itu murni dari penulis ya. Rumusan masalah ini contohnya masalahnya kita akan apa aja kita akan selesaikan. Jadi ada 3 hal yang akan diselesaikan oleh disertasi saya. Ada 3 hal yang akan diselesaikan. Itu bagaimana mengembangkan metode pembelajaran, gimana kelayakannya, dan gimana efektivitasnya. Itu sih inti disertasinya. Kita pindah ke sini, masuk ke sini, rumusan masalahnya, paste, rapi itu klik kanan, paste spesial, pilih unformat. Oke. Apa nanti yang dirapikan ya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bagian keempat itu kita pindah lagi ke disertasi asli kita pilih sini ya, tujuan penelitian itu bla bla bla, ini murni juga. Ini tujuannya menjawab daripada rumusan masalah. Ini ya, di sini sampai di sini sudah selesai. Jadi ada masalah, ada jawabannya. Jawabannya itu di tujuan. Di tujuan jawabannya masalah tersebut. Kita pindahkan, masuk lagi ke sini ya. Ini klik kanan paste spesial, pilih unformatkan karena tidak ada referensinya. Nah, signifikan penelitian juga ini sepertinya banyak kayaknya. Artinya kita lihat keterkaitannya ya. Nah, nanti di situ dari banyak. Ini disignifikannya itu karena tidak ada referensi yang kita gunakan, maka klikkan paste spesial, pilih aja anak format. Saya buat langkah ini agar timbul pertanyaan, kenapa pilih format dan format? Masuk ke sini, pindah lagi sini itu di aslinya. Di disertasinya, nah di sini kan ada state of the art-nya. Nah di state of the art ini kita copy ya, artinya penelitian ini dilakukan penelitian sebelumnya. Nah ini kita copy semua ya, banyak ya. Di sini tiap bagian itu ada sumber referensinya. Oke, sampai di sini ya tabelnya banyak. Ini ya. Stop. Sampai di sini saja kita ambil, kita klik kanan, kita copy, pindahkan ke file sinopsis kita di sini Bapak Ibu. Di sini kita klik kanan, paste spesial, pilih yang formatted text supaya nanti sama dengan tampilannya yang di teks aslinya. Ini B-nya kita hapus ya. Bentar kan sudah tampil semuanya di sini. Nah, bab 2, 3, 4 itu kan bisa Bapak Ibu lakukan dengan hal yang sama ya Bapak Ibu. Ini untuk mempersingkat videonya agar tidak terlalu lama supaya Bapak Ibu tidak bosan. Jadi intinya sekarang itu untuk membuat sinopsis secara langsung itu ada 3 yang kita perlukan. Yang pertama itu file disertasi full dari Microsoft yang sudah dibuat dengan referensi Mendeley. Kemudian siapkan account Mendeley kita yang terkoneksi dengan disertasi tersebut. Kemudian struktur sinopsis. Nah, setelah sudah selesai, anggaplah kita sudah selesai membuat data-data tersebut.
kemudian kita buat daftar pustakanya. Nah, kalau secara manual kan kita harus masukkan lagi satu persatu ya. Tapi teknologi yang ada pada Mendeley itu mendukung hal tersebut agar peneliti tidak bekerja dua kali. Sini kata kuncinya tuh. Jadi semua yang ada di sini itu nanti, yang ada di sini referensi yang di sini itu ini satu banyak, dua kan banyak ya. Nah di sini tuh kata kuncinya sebenarnya sederhana sih kalau kita pahami kata kuncinya. Sekarang saya akan langsung koneksikan antara disertasi tesis saya dengan Mendeley tersebut. Ini kita satukan, kemudian ini kan semua ada kan referensinya. Langkah-langkahnya itu kita rapikan dikit-dikit dulu. Langkah-langkahnya sederhana ya. Di daftar pustaka itu kita bikin baris baru supaya rapi. Ya, di sini kita tempatkan kursor pada ini, mulai dari sini, kemudian masuk ke menu Mendeley, kemudian pilih masuk kemudian kita pilih insert bibliografi ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan di sini kata kuncinya. Bapak Ibu harus sudah mengaktifkan account Mendeley-nya yang tadi. Jadi disertasi, tesis, skripsi itu sudah terkoneksi dengan database-nya Mendeley. Nah, setelah itu kita hanya menekan insert bibliografi, maka semua referensi yang ada pada hal tersebut akan tampil secara otomatis hitungan detik. Nah, ini kan tampil semua referensi yang kita gunakan di atas akan tampil secara otomatis. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya di nomor ini. Saya yakin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tadi terkait hal ini. Ini saya lakukan Mendeley salah seorang Mendeley advisor Indonesia pakai dulu Pak ini. Nah ini nomor telepon saya Bapak Ibu, bisa kontak saya 25 jam. Kalau aktif saya tidak aktif berarti saya lagi sholat atau lagi di cas. Silahkan Bapak Ibu jika ada masalah-masalah yang bernyangkut Mendeley, silahkan berkomunikasi dan itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia.